Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak Perancis berjumlah 3 orang. Yang pertama saya sendiri Digi Pinoza, kedua ada Teguh Santoso, dan ketiga ada Nuzul Fitrianto. Pada tugas anak Perancis ini kami membuat aplikasi perhitungan dana untuk pembangunan rumah. Sebelum kami menjelaskan jalannya aplikasi kami, akan lebih baik jika kami menyampaikan latar belakang kami buat aplikasi ini, di mana latar belakang ini akan dijelaskan oleh saudara Nuzul. Kepada Nuzul, kami persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang aplikasi perhitungan biaya pembuatan rumah. Seiring pertambahan tahun dan pergantian zaman, jumlah manusia yang menempati bumi menjadi semakin bertambah, tak terkecuali di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk yang besar dan angka harapan hidup yang tinggi, menjadikan negara ini akan mengalami ledakan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada pertambahan kebutuhan bagi setiap penduduk itu sendiri, baik kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, kebutuhan penunjang atau sekunder, bahkan kebutuhan akan barang mewah yang semakin lama bergeser menjadi kebutuhan pokok. Salah satu kebutuhan yang paling mendesak bagi setiap orang merupakan kebutuhan akan papan perumahan. Kebutuhan ini seolah-olah menjadi sebuah kewajiban terutama bagi setiap orang yang mulai belajar hidup mandiri, berpisah dari orang tua untuk membina kehidupan berumah tangga sendiri. Sudah menjadi hal yang lumrah setiap rumah tangga baru disuguhi dengan berbagai kebutuhan. Selain kebutuhan akan perumahan, hal ini tentu membuat setiap orang yang baru memulai kehidupan berumah tangga perlu memperhitungkan secara cermat kebutuhan yang harus dipenuhi untuk dapat menyingkirkan dana untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan itu sendiri. Baik, terima kasih pada Nuzul yang telah menjelaskan tentang latar belakang aplikasi yang kami buat ini. Selanjutnya, penjelasan tentang aplikasi ini sekaligus menjalankannya, dan di sini akan dijelaskan oleh saudara Teguh Santoso. Pada Teguh, kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada saudara Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh moderator tadi, saya akan menjelaskan bagaimana jalannya aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sudah disampaikan juga oleh rekan kami tadi bagaimana latar belakangnya. Maka saya hanya akan melanjutkan bagaimana jalannya aplikasi ini. Berikut mula-mula kita pilih aplikasi. Di sini kami beri nama aplikasi ini sebagai aplikasi perhitungan biaya. Kita pilih, klik kanan pada touchpad Anda, kemudian klik run. Kita tunggu sampai aplikasi ini berjalan dan memunculkan interface yang telah dirancang. Dan ini merupakan interface kami. Mungkin kurang jelas jika tidak dijelaskan. Dan inilah penjelasan kami. Untuk ini, interface gambar pertama ini ada RP dan ada rumah. RP, uang adalah rumah. Sedangkan yang kedua ada sebuah rumah dengan tanda tanya besar. Apa perbedaannya? Jadi sebelumnya kemarin kami telah mencari informasi dari sumber yang terpercaya bahwasanya dalam menganalisa kebutuhan untuk membuat rumah itu ada 2 metode. Pertama, metode sederhana, hanya dengan memilih, menginputkan ukuran berupa panjang dan lebar, kemudian mengalihkannya dengan berapakah
harga satuan rumah per meternya. Sedangkan untuk gambar yang kedua ini merupakan metode analisa. Artinya di sini metodenya lebih rumit. Jadi kita harus mencari dahulu harga-harga kebutuhan daripada propertinya. Walaupun sebenarnya di sini telah kami rancang, user hanya perlu menginputkan panjang, lebar, dan tinggi rumah, sehingga nantinya secara otomatis akan muncul berapa kebutuhan akan perumahannya. Baik, kita mulai. Pertama ialah metode standar. Artinya berapa harga rumah per meter. Kita hanya perlu menginputkan ukuran rumah. Kita pilih. Pertama, kita inputkan panjang daripada bangunan. Kita misalkan panjangnya adalah 15 meter, kemudian lebarnya 12 atau hanya 9 meter saja, cukup 9 meter. Kemudian berapa harga satuan bangunan per meter perseginya? Maka kita anggap asumsikan bahwasanya harga per meter adalah 200.000. Kemudian kita hitung, maka secara otomatis hasil yang akan dikeluarkannya adalah 27 juta rupiah. Dari mana ini? Nanti akan kami jelaskan di dalam shortcut yang telah kami lalui, yang telah kami buat. Kemudian kita kembali, kita demokan metode yang kedua, yaitu metode analisis. Di dalam metode analisis ini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama adalah properti yang digunakan ini adalah kayu dan juga seng. Sedangkan pilihan yang kedua, properti yang digunakan kayu dengan genteng. Dan pilihan yang ketiga, properti yang digunakan adalah tembok dan juga seng. Ataupun kita juga bisa memilih properti terakhir, properti keempat atau pilihan keempat, di mana ini adalah properti yang digunakan tembok dan juga genteng. Sebagai contoh, kita pilih metode pertama. Nah, kita hanya perlu menginputkan panjang daripada bangunan. Kita misalkan 15 meter, kemudian lebarnya 12 meter, dan kita anggaplah tingginya 3 meter. Kemudian kita lakukan proses untuk menghitung. Maka secara otomatis sistem akan memberikan timbal balik kepada kita berupa luas bangunan yang akan disampaikannya, berapa luas bangunannya, dari mana ini adalah dari inputan kita yang diproses oleh sistem. Dari mana hasilnya nanti. Kemudian biaya dindingnya berapa, itu juga dihasilkan secara otomatis. Kemudian luas atapnya ini juga dari ketiga inputan ini didapatkannya. Biaya atap juga demikian. Sedangkan total kebutuhan biaya adalah hasil penjumlahan dari biaya dinding ini dan juga biaya atap, pembuatan atap ini. Baik, itu kita kembali, kemudian kita pilih, kita coba untuk yang kedua, kita samakan 15, 12 dan juga 3. Maka kita proses. Total kebutuhan dananya 37 juta. Jauh berbeda dengan yang tadi. Mengapa demikian? Karena properti yang digunakan adalah genteng metal. Memang jauh berbeda harganya dengan seng. Kita coba lagi dengan pilihan ketiga. Kita samakan inputan 15, 12 dan tingginya 3 meter. Kita proses. Nah, sama luas bangunannya, luas atap pun sama. Hanya saja total kebutuhan dananya ini hanya mencapai 30 juta rupiah. Tidak sedikit berbeda dengan yang pertama tadi, karena keduanya sama-sama menggunakan seng. Perbedaannya hanya menggunakan papan dan juga menggunakan dinding. Dan terakhir ini tentu biayanya jauh lebih mahal. Kita coba input kembali 15, 12 dan juga 3. Kita coba proses. Nah, kebutuhan dananya
sebesar 61 juta sekian rupiah. Mengapa demikian? Karena biaya yang dibutuhkan cukup besar, karena propertinya juga properti yang mahal, membutuhkan batu bata, membutuhkan semen, membutuhkan pasir, dan genteng metal ini memang harganya sangat mahal. Baik, itulah demo kami. Kemudian itu saya pikir sangat jelas bagaimana perbedaan antara metode yang amat sangat standar dan metode analisis tadi. Kita keluarkan, sekarang kita masuk kepada setiap metode yang ada. Kita masuk dulu kepada metode metode standar. Kita pilih metode standar. Kita tunggu sampai dia terbuka. Nah, ini adalah interface, rancangan interface-nya. Kemudian kita buka shortcut. Ya, jadi di shortcut-nya ini, kemudian kita coba klik di hitung. Ya, jadi ini telah diinisialisasikan inputan kita berupa tipe data long, apa saja inputan kita tadi, panjang, lebar, dan juga harganya. Nah, kemudian hasil daripada biaya kita tadi adalah cukup sederhana dengan mengalihkan panjang dikalikan dengan lebar dikalikan dengan harga, maka muncullah biaya tadi. Baik, itu untuk standar. Kemudian di analisis kita memiliki beberapa model 1, 2, 3, dan 4. Kita coba buka model 1. Nah, di model 1 ini kami telah menginisialisasikan terlebih dahulu harga daripada setiap properti yang ada, dan ini bukan main-main kami menginputkan harga ini, karena ini kami dapatkan dari sumber yang terpercaya bahwasanya papan itu harganya 50.000 per kepingnya, di mana ukuran papan itu adalah 4 kali 1 meter. Jadi mengapa di sini kami gunakan papan per 4? Karena nantinya untuk menghitungnya kami harus membagikan luas bangunan dengan per meter papannya. Kemudian untuk atapnya ini seng sudah 45.000 rupiah. Kemudian kita masuk kepada button, ya, button untuk mencarinya, untuk memprosesnya apa saja. Ini pertama kita inisialisasikan sebagai integer semua, panjang, lebar, dan tinggi yang telah kita inputkan. Kemudian kita cari luas daripada dinding-dinding yang ada daripada bangunan tersebut dengan cara ini merupakan rumus daripada mencari luas permukaan balok. Maka dengan mendapatkan dinding tadi, kemudian dinding tadi kita kalikan dengan harga papan yang telah kita inisialisasikan di awal tadi. Kemudian kita mencari atap. Tinggi atap itu biasanya rumah dengan tinggi 3 meter, maka setidaknya bagian daripada atapnya, bagian daripada setelah dinding adalah 1/3 dari bagian rumah. Maka di sini kami gunakan T/3, artinya tinggi tadi kami bagi 3, 1/3 bagian daripada tinggi rumah keseluruhan. Kemudian luas atap ini kami dapatkan dari luas bangunan, lebar bangunan kami bagi 2. Apa gunanya? Di sini kami gunakan untuk mencari rumus Pythagoras. Kami gunakan untuk mencari rumus Pythagoras. Pertama kita cari penjumlahan Pythagorasnya, di mana adalah hasil dari pangkat kuadrat TA dan LA tadi, tinggi atap dan lebar atap. Kemudian mat SQRT artinya akar daripada penjumlahan ini tadi. Kemudian kita hasilkan atapnya 2 dikalikan hasil dari rumus Pythagoras dikalikan dengan panjangnya, panjang ke belakang daripada rumah, ditambahkan 4 ini hanya kami gunakan untuk jaga-jaga, jadi agar atap
ataupun atap daripada rumah itu tidak mepet kepada dindingnya. Jadi ada ke depan 1 meter, ke samping 1 meter, belakang 1 meter, samping kiri juga 1 meter, seperti itu. Kemudian untuk totalnya, berapa totalnya? Maka sebelum masuk ke total, biaya daripada untuk mencari kebutuhan atap, maka hasil daripada atap ini dibagi dengan 2. Mengapa dibagi dengan 2? Karena atap ini terdiri daripada 2 bagian seperti itu. Kemudian dikalikan dengan harga seng ataupun atap apa saja yang telah kita inisialisasikan di awal. Kemudian kita panggil di setiap button, di setiap teks text field, di mana kami berikan nama analisis 1, 2, 3 dan sampai 5, sehingga muncullah harga kebutuhan rumah tadi. Tidak jauh berbeda. Jika ini adalah model 1, maka di model 2, kemudian model 3 dan juga model 4 tidak jauh beda. Hanya saja di model 2 ini yang kami inisialisasikan di awal adalah genteng dan juga papan, harga genteng dan juga harga papan. Sedangkan untuk button proses ini, algoritma yang kami gunakan sama saja. Kemudian di model 3 juga demikian. Untuk model 3 kami hanya menginisialisasikan di awal adalah seng. Nah, ini sedikit rumit. Seng, semen, bata dan pasir. Karena properti yang diberikan adalah tembok, maka kami harus mencari harga semen, harga bata dan harga pasir. Ini merupakan dari sumber resmi. Kemudian mengapa ini dibagikan dengan 50 dikalikan dengan 6,9? Ini adalah satu sak semen itu adalah 50 kilo. Sedangkan untuk per meter rumah itu hanya membutuhkan 9,68 kilogram semen. Batu bata per meternya membutuhkan 70 buah dan pasir itu hanya membutuhkan 0,45 kubik untuk membuat rumah per meternya, dimana harga per kubiknya pasir adalah Rp165.000. Sedangkan untuk atapnya, atap seng, kemudian bedanya dengan model yang keempat hanya di atapnya. Atapnya adalah atap genteng, maka genteng ini adalah genteng metal, maka wajarlah jika hasilnya jauh lebih mahal karena harga genteng metal per meternya adalah Rp190.000. Ya mungkin demikian mengapa hal ini bisa terjadi, dari mana datangnya angka-angka tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap aplikasi yang kami sampaikan ini ataupun aplikasi yang kami sajikan dapat berguna dan bermanfaat. Ya tentu kami juga manusia biasa yang tak luput yang jauh dari kesempurnaan. Maka aplikasi ini kami harapkan dapat disempurnakan untuk kedepannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada saudara Teguh Santoso yang telah menjelaskan simulasi tentang aplikasi yang dibuat ini. Selanjutnya, jika ada kekurangan dan kesalahan atas penjelasan yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.